Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, Fakta Sejarah telah mendapatkan izin dari Wahyu Subuh. Untuk teman-teman yang pengen tahu kisah apa aja sih yang dituliskan Wahyu Subuh, teman-teman juga bisa mendengarkannya di channel YouTube beliau di Wahyu Subuh Story. Dan kisah dari Wahyu Subuh, Gerbang Gaib Gunung Arjuno. Tapi sebelum itu, untuk keselamatan kita masing-masing, berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina ini dia selengkapnya. Waktu itu tanggal 1 Oktober 2018. Saya bertiga dengan teman saya ke Gunung Arjuno. Dia ngajakin saya mendaki Gunung Arjuno via Purwosari. Ini kali kedua kami ke Arjuno, sebelumnya kami naik via Tertes. Gak ada yang menarik di sini selain jalur makadaman yang panjang menanjak dan menyiksa, apalagi pas di Tanjakan Asu. Gak tahu Tanjakan Asu itu mana. Menurut saya tanjakan di Gunung Arjuno via Tertes ini bikin emosi. Teman saya Ozi dapat cerita dari temennya asal Malang. Dia bilang naik Arjuno itu lebih asyik kalau via Purwosari. Jalurnya enak, masih sepi, dan banyak sekali petilasan peninggalan sejarah. Ozi pun penasaran ingin mencoba jalur yang diceritakan temannya. Dia pun menghubungi saya via chat ngajakin nyoba jalur Purwosari. Dia menceritakan apa yang sudah diceritakan temannya kepada saya. Karena hasutan dan bujuk rayuan dari dia, saya pun setuju untuk ikut. Karena rumah kami beda kota, kami pun janjian di Terminal Bungurasi, Surabaya. Dia berangkat dari Semarang, sedangkan saya dari Madiun. Sesampainya di kota Surabaya, teman kami Mamat yang sedang tinggal di Surabaya sudah menunggu kami di terminal. Kami pun berangkat bertiga menuju ke Purwosari naik bis jurusan Malang dan turun di pasar Purwosari. Kemudian berlanjut naik ojek menuju lokasi pendakian. Sesampainya di lokasi pendakian jam 9 malam, kami pun istirahat sejenak, mengecek kembali logistik dan barang bawaan kami, lalu mengisi perut. Kami mulai start jam 11 malam. Jalan melewati kebun kopi dan hutan pinus. Setengah jam kemudian, kami jalan dan kami melihat pos perizinan pendakian. Pos perizinan ini bangunannya sangat sederhana, terbuat dari kayu semi terbuka dan ada gapura terbuat dari bambu sebelum memasuki pos perizinan. Ketika kami sampai di depan gapura, saya melihat ke atas gapura. Gak sengaja lampu headlamp saya menyorot ke sesuatu. Gak tahu itu apa. Seperti orang, tapi badannya penuh bulu dan kekar, postur tubuhnya tinggi besar. Dia sedang tiduran di atas gapura. Dia kaget karena kena cahaya headlamp saya dan headlampnya Ozi yang kebetulan juga melihat ke atas. Dia langsung bangun melihat kami. Wajahnya juga dipenuhi bulu. Tahu Kerasakti kan? Nah, hampir mirip kayak gitu. Dia langsung bangun dan melompat ke atas pohon cepat sekali. Saking cepatnya, daun yang kesenggol sama dia sampai gak gerak. Kami break di pos perizinan sambil ngurus izin pendakian. Mamat daftar ngurus perizinan, sedangkan saya dan Ozi duduk di balai-balai yang terbuat dari bambu. Yuk, awakmu mau roneng dhuwur gapura mau enek opo? Tanya Ozi.
Oh, opo ya iku? Mosok enek lutung? Saya pun balik bertanya. Lah mosok lutung gedine sak menungso? Ujar Ozi. Lah terus iku mau opo? Koyok kerasakti ya? Hehehe. Mbolah. Iku opo? Muga-muga ae gak enek opo-opo budal mulai selamat. Ujar Ozi. Ojo cerita Mamat, areke parnoan. Kalau nanti ngerute malam heboh, geger, malah merepotkan, kataku. Nih udah selesai registrasi, ini gimana? Lanjut apa break dulu? Tanya Mamat. Break aja dulu ya. Minum teh panas. Dingin banget ini. Jawab Ozi. Kami pun beristirahat di sini. Setengah jam kemudian melanjutkan perjalanan. Jam 12 malam. 1 jam kami jalan sampailah kami di tempat yang bernama Guo Ontobugo. Tempat ini begitu gelap dan sepi. Hanya ada beberapa ekor anjing yang tiba-tiba menggonggong saat kami lewat. Kami jalan menelusuri tempat ini. Di sini ada bangunan seperti rumah. Mungkin tempat orang-orang berziarah. Lalu ada bangunan terbuka dengan cungkup di atasnya. Di dalam bangunan itu ada lubang yang tidak terlalu lebar, mungkin cukup untuk 1 orang. Di depan gua itu ada bunga-bunga dan sesajen juga dupa. Di sini bau wangi dupa sangat menyengat, asli, bikin merinding. Gua Ontobugo ini berdasarkan nama tokoh pewayangan. Dia adalah dewa berwujud naga yang menguasai dasar bumi. Dengan suasana yang sedikit horor ini, kami gak ingin berlama-lama di sini. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. 1,5 jam kami berjalan, sampailah di pos 2, Tampuono. Di sini juga banyak sekali bangunan shelter, dan lagi-lagi bau dupa begitu menyengat. Di sini ada lagi anjing. Heran, banyak banget di tempat ini anjing. Hei saudara, break di sini yuk. Besok aja lanjut lagi, ngantuk aku, ujar Mamat. Shh, ada suara orang batuk, kata Ozi. Mana suara orang batuk? Gak ada, jangan nakut-nakutin dong, ujar Mamat. Oh, ada suara, kayaknya dari shelter depan itu, kataku. Assalamualaikum, ujar Ozi, namun tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Ozi mengulangi ucapannya lagi. Waalaikumsalam. Tiba-tiba ada yang menjawab salamnya Ozi dari arah belakang kami. Kami pun kaget karena ada seseorang berdiri di belakang kami. Pak, ujar Ozi. Arep munggah tole? Tanya bapak itu. Enggak pak, tapi ini mau istirahat dulu. Mau ngecamp di sini dulu pak. Saya sudah kecapean, jawab Ozi. Ngecamp di shelter sana aja lu, bareng sama saya. Nggak usah mendirikan tenda. Di dalam sana banyak orang teman-teman saya, kata bapak itu. Oh enggak pak, ini bapak apa juga mau ke puncak? Tanya Ozi. Enggak, saya nyepi di sini. Paling naik ya cuma sampai Mahkutoromo, lalu turun lagi. Saya sudah 3 minggu di sini, jawab bapak itu. Kami pun masuk ke dalam shelter. Kami diberi mie instan dan kopi sama bapak itu. Selesai makan, kami pun tidur. Keesokan harinya, kami melihat-lihat Tampuono ini. Di sini enak banget. Tempatnya bersih, asri, karena ada banyak pohon-pohon besar. Dan di belakang shelter ada kebun kopi. Ada beberapa petilasan juga di sini. Petilasan yang pertama yakni petilasan Eyang Abiasa dengan jalan setapak yang ditata rapi dengan semen, serta di kiri kanan jalan dibentuk taman-taman yang sangat rapi dan bersih. Nama Abiasa merupakan tokoh pewayangan bergelar Begawan yang dikenal sakti. Dalam cerita pewayangan, ia dipercaya sebagai orang yang menulis riwayat keluarga Barata. Tak jauh dari petilasan Eyang Abiasa, terdapat pula Sendang Dewi Kunti, yang konon jika airnya diminum dapat memberikan keluhuran jiwa
serta selalu ingat Hyang Kuasa. Di sini juga terdapat beberapa pondokan. Dewi Kunti dalam dunia pewayangan merupakan ibu dari Pandawa 5. Heh, gak pengen adus nang kene ya? Jare, nek adus nang kene iso awet enom, ujar Ozzy. Mosok yo ah? Ayo, adus rek, ben awet enom, kataku. Males ah, gak butuh awet enom aku. Sing tak butuhno iku sendang sing iso ngrubah wajahku dadi ganteng, jawab Mamat. Jelekmu itu udah mendarah daging, Mat. Nggak bisa dirubah lagi. Umpama operasi plastik butuh 1 ton plastik bekas, kata Ozzy. Oh, lambemu loh, kok menyebalkan. Mau kira wajahku iki tempat sampah ha? Jawab Mamat. Wes ayo, gendang jupuk banyu. Aku arep raup menawa iso ayu tambah nom dadi dedek gemes, ujarku. Kami pun mengisi botol air kami dengan air sendang dan mencuci muka, tangan, dan kaki. Udah kayak mau tidur aja nih di pancuran tersebut. Dan setelah itu kami kembali ke shelter, lalu packing dan melanjutkan perjalanan. Pak, pamit dulu ya, mau jalan lagi, keburu panas nanti, kata Mamat. Iya nak, hati-hati ya, pelan-pelan saja jalannya susah, jawab bapak-bapak itu. Setelah berpamitan dengan mereka, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah kami berpamitan, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 3. 20 menit kami berjalan, sampailah di pos 3 Petilasan Eyang Sakri. Pos yang mempunyai sebuah halaman luas dengan sebuah bangunan rumah yang terkunci rapat. Di dalamnya mungkin sebuah makam atau arca dari Eyang Sakri itu sendiri. Kami istirahat beberapa menit di sini dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari Eyang Sakri ini, trek mulai menanjak, cukup bikin ngos-ngosan. Pepohonan di sini mulai rapat. Cahaya matahari pun tidak bisa masuk, terhalang dedaunan. Kami pun tiba di pos bayangan Pondok Rahayu. Tempat ini begitu asri, sejuk, dan adem. Kami istirahat lagi di tempat ini. Pondok Rahayu ini seperti bangunan kuno, sedikit menyeramkan. Udah kayak rumah hantu aja gitu. Ditambah lagi letaknya di tengah hutan. Aku nggak tahu apa fungsi bangunan ini. Kata temanku, dia pernah bercerita tentang Pondok Rahayu ini. Katanya dulu tahun 2000-an. Lupa tepatnya 2000 berapa. Ada temennya yang hilang di lokasi ini dan sampai sekarang belum ditemukan jasadnya. Ozzy masuk ke dalam pondok itu karena aku juga penasaran dengan apa yang ada di dalam pondok itu. Aku pun juga ikut masuk. Di dalam pondok ini sangat bersih, bahkan hampir tidak ada kotoran sama sekali. Awal masuk pondok, atmosfer di dalam terasa dingin, tapi lama-lama jadi gak enak, membuatku merasa tidak nyaman. Jika dilihat sekilas, gak ada apa-apa di sini, cuma bangunan kosong aja. Kira-kira 10 menitan kami berada di dalam pondok ini, kami pun keluar. Hawanya gak enak ya di dalam sana, Mas. Ini bangunan buat apa ya? Tanyaku. Iya, Bu. Kalau menurutku sih, tempat ini tuh dulu dibuat padepokan belajar silat kayak gitu loh. Kayaknya sih, Bu, jawab Ozzy. Tapi kalau kata temanku, Mas, dulu itu di sini temennya dia itu ada yang masuk pondok ini terus hilang. Sampai sekarang belum ketemu. Udah bertahun-tahun jasadnya yang gak ketemu, hilang, musnah gitu aja, ujarku. Emang di dalam sana itu kalau dilihat sekilas gitu seperti biasa aja, ndak ada yang aneh. Tapi sebenarnya di dalam situ itu loh, Bu, sebelah selatan mentok pojok yang ada kayak rak-rakan itu loh, di bawah sana itu ada sesuatu seperti tempat buat muja, ada dupa-dupanya. Kalau yang ndak tahu gitu bisa diinjak karena ndak kelihatan, jawab Ozzy.
Oh ya, informasi ya. Temanku Ozzy ini dia memang sensitif pada hal-hal yang tak kasat mata. Kami pun menyempatkan mengambil foto di depan pondok Rahayu ini. Pas giliran aku yang difoto sama Ozzy. Pertama itu pondoknya kelihatan, tapi aku yang berdiri di depan pondok gak kelihatan, kayak gak ada orang gitu. Kok aneh ya Bu? Kamu gak ada di foto, hanya kelihatan pondoknya aja, ujar Ozzy sambil memperlihatkan hasil jepretannya. Iyo, kok aneh ya? Jawabku terheran. Sebentar coba diulang lagi. Mungkin ini karena masih memproses, terus handphonenya aku geser jadi kamu jadi hilang, jawab Ozzy. Kami pun mengulangi lagi mengambil foto di depan pondok 2 kali. Masih tetap sama. Wah, wujudmu kok ndak nampak? Aku curiga kau ini setan ya? Tanya Mamat. Setan gundulmu ape? Tapi kok iya sih ya? Ini handphonenya yang rusak atau aku yang bermasalah? Coba sekali lagi Bu, kata Ozzy yang mungkin juga penasaran saat mengambil gambar untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya gambarku ada. Ayo, lanjut lagi yuk. Merinding aku di sini, tutur Mamat. Kami bergegas melanjutkan perjalanan. Treknya nanjak terus, bikin dengkul lemes. Sampailah kami di pos 4 petilasan Eyang Semar. Konon katanya merupakan tempat moksa atau menghilangnya Eyang Semar. Eyang Semar merupakan penasehat kepercayaan Raden Arjuna. Ada sebuah arca berselimut kain putih yang menghadap timur yang dipercaya sebagai perwujudan Eyang Semar itu sendiri. Kami pun break lagi di sini melepas lelah. Kami melihat-lihat arca Eyang Semar ini. Saudara, arcanya ini jidatnya kayak benjol habis kebentur gitu ya. Hehehe. Celetukku sambil nyengir. Iyo, sebentar. Kok di sini ada arcanya Eyang Semar? Bukannya Eyang Semar tinggal di Merapi ya? Tanya Mamat. Dari mana kamu tahu Eyang Semar tinggalnya di Merapi, Mat? Aku pun balik bertanya. Dari cerita orang-orang. Terus Gunung Merapi kalau meletus abunya kan membentuk semar, terang Mamat. Cocok logi macam apa itu, Mat? Sahut Ozzy. Ya mungkin di sini tongrongannya atau rumah keduanya, Mat, jawabku. Di depan arca Eyang Semar ini ada dupa yang udah mati namun masih bau wangi dan sesajen. Di sebelah kiri arca ini ada bunga sedap malam yang udah mulai layu. Ini kenapa kok dibungkus kain putih kayak gini patungnya? Tanyaku. Biar gak kedinginan, Bu, jawab Ozzy. Ada titiknya mungkin, tambah Mamat sambil ketawa. Mendengar jawaban Mamat, aku pun menjadi penasaran. Dan dengan bodohnya aku dekati arca itu lalu menaikkan kain putih yang membungkus arca Eyang Semar untuk melihat apakah benar ada bentuk titik di balik kain putih itu. Dan ternyata tidak ada. Bu, ngapain kamu? Tanya Ozzy. Penasaran bentuk yang ditutupi ada titiknya apa enggak, jawabku. Kau ini wah ngawur. Mamat memukul pundakku. Maaf Mbah, kataku sambil mengelus arca Eyang Semar. Kami pun beristirahat di sini lalu pergi mengambil air. Di dalam salah satu shelter ini ada keran air. Selesai mengisi botol air, kami pun duduk di depan teras shelter ini sambil makan roti untuk mengisi perut kami. Kemudian datanglah orang berpakaian serba hitam. Orang yang kami temui di pos 2 tadi pagi, tapi kami belum sempat ngobrol dengannya. Ozzy ngobrol dengan bapak itu. Dia bilang, dia sedang nyepi di tempat ini. Beliau di sini 4 tahun. Kalau saya nggak salah dengar ya. Soalnya saya nggak gitu memperhatikan obrolan mereka. Mau kemana Pak? Tanya Ozzy. Mau naik ke Mahkutoromo. Mau nyepi di sana saya. Tapi soan dulu sebentar di Eyang Semar, jawab Pak Andi. Pak, saya boleh ikut Pak. Ingin lihat, ujarku. Ya nggak apa-apa kalau ingin ikut. Ya ayo sekalian berdoa biar dilancarkan pendakiannya. Berangkat pulang selamat, jawab Pak Andi. Gimana? Tanyaku. Ya udah yuk nggak apa-apa, jawab Ozzy. Kami pun ikut Pak Andi pergi ke arcanya Eyang Semar.
Pak Andi pun duduk bersila di depan arca yang semar, sedangkan kami duduk di belakang Pak Andi. Pak Andi pun mulai menyalakan dupa, mulai membaca rapalan-rapalan doa, sedangkan kami hanya duduk diam sambil memperhatikan apa yang dilakukan Pak Andi. Ketika Pak Andi berdoa, kami hanya mengamini, dan tiba-tiba suaranya Pak Andi berubah jadi agak berat. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke belakang tanpa balik badan sambil mengerang dengan suara berat. "Loh, kenapa Pak?" tanyaku sedikit kebingungan. Tapi Ozzy tak menjawab pertanyaanku. Dia langsung memegang tangannya Pak Andi. "Jenengmu sopo le?" tanya Pak Andi. "Saya Ozzy." "Kenal no, aku Eyang Semar, penunggu tempat ini. Ini Andi yang saya percaya mengurus tempat ini," tutur Pak Andi. Eyang Semar atau siapa sih? Bingung aku. "Enggak Mbah," jawab Ozzy. Kemudian Pak Andi melepaskan tangannya dari Ozzy dan diarahkan kepadaku. Mas, gimana ini mas?" tanyaku. "Salaman Bu," jawab Ozzy. Aku pun mengulurkan tangan meraih tangannya Pak Andi dengan rasa takut. Saat aku menyalami beliau, tanganku langsung dipegang, digenggam erat, terasa sedikit sakit. "Jenengmu sopo Nger?" tanya Pak Andi. "Wahyu Mbah." "Kamu tahu Nduk, kamu itu sudah mengganggu tempat ini," kata Pak Andi sambil melepaskan genggaman tangannya. "Ngapunten Mbah, kula ganggu pripun?" tanyaku dengan sedikit takut, deg-degan. "Kamu ada di sini itu sudah buat masalah. Ada penghuni sini yang suka sama kamu, lalu mau ikut sama kamu. Kamu di sini itu sudah bikin gaduh. Kamu itu sebenarnya cantik, Nduk, tapi badanmu itu kotor. Bukan kotor pakaiannya, tapi kotor jiwanya. Kamu harus diruat di Sendang Madrim. Nanti ikutlah sama Pak Andi, biar diruat badanmu, dibersihkan di Mahkutoromo," ujar Pak Andi yang dirasuki Mbah Semar. Mendengar penuturan itu, aku pun sedikit terkejut dan bingung dengan maksud. "Enggak Mbah," jawabku langsung singkat. "Ya udah, kalau begitu saya pamit. Kamu nanti ikut sama Andi," ujar Pak Andi sambil mengulurkan tangannya. Ozzy pun mencium tangan Pak Andi dan kami juga melakukan hal yang dilakukan Ozzy. Kemudian Pak Andi pun melakukan gerakan terus seperti menarik nafas dalam-dalam, kemudian memukul-mukul dadanya, dan dia pun berbicara seperti semula. "Tadi Eyang Semar ngomong apa?" tanya Pak Andi. "Ngomong katanya teman saya Wahyu ini harus diruat di Mahkutoromo karena ada yang ikut," jawab Ozzy. "Iya Pak, katanya badan saya itu kotor. Maksudnya gimana Pak?" tanyaku. "Iya, di dalam tubuhmu itu ada isinya," jawab Pak Andi. Mendengar jawaban Pak Andi, langsung galau saya. Jadi kepikiran yang di dalam badan saya itu apa gitu. Lalu aku pun bertanya kepada Mamat, "Hei saudara, di dalam tubuhku kotor itu ada apanya ya?" "Ada sampah blukarnya mungkin," jawab Mamat sambil tertawa. "Matamu," jawabku. "Udah, gak usah dipikir. Bapaknya itu mungkin cuma mengada-ada saja," ujar Ozzy. "Oh, tanyaku. "Iya, yaudah, gak usah dipikir. Kalau kamu mikirin terus, ngelamun, malah bisa kesurupan nanti," ucap Ozzy. Kami pun terus berjalan mengikuti Pak Andi yang jalan begitu cepat. Jalanan kembali menanjak tajam dengan kemiringan yang curam. 30-45 menit perjalanan yang harus ditempuh hingga pendaki tiba di sebuah pelataran luas dengan sebuah punden berundak yang berada tepat di tengah-tengah. Kibaran bendera berwarna hijau nampak menghiasi punden ini. Sesaji dan dupa pun berderet mengelilingi punden yang nampak sangat keramat ini. Konon, di punden inilah
dahulu Dewa Wisnu sering melakukan pertapaan. Di tempat ini juga tempat turunnya Wahyu Makutoromo dan tempatnya Raden Arjuna bertempur dengan Adipati Karna dan para Kurawa memperebutkan Wahyu Makutoromo yang dimenangkan oleh Raden Arjuna. Wahyu Makutoromo sendiri adalah wahyu yang akan diturunkan dari langit untuk bekal raja untuk mengatasi kondisi negara yang sedang mengalami bencana dan malapetaka. Segala tatanan negara sedang semrawut untuk menciptakan perdamaian, karena di tempat inilah turun di tempat ini dan dinamakan Makutoromo. Aku masih penasaran dengan ucapan Pak Andi yang mengatakan badan saya kotor. Kata-kata ini benar-benar mengganggu pikiranku. Aku pun menanyakan hal itu lagi pada Pak Andi untuk lebih jelasnya. Pak, yang dimaksud badan saya kotor itu bagaimana? Tanyaku. Iya, di dalam badanmu itu ada isinya. Entah itu diisi dari mbahmu, entah itu dari moyangmu dulu. Gara-gara itu, di sini ada yang mau ikut sama kamu karena menyukai kamu, ujar Pak Andi. Mendengar jawaban Pak Andi, seketika aku teringat dengan kakek yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Dulu beliau waktu muda pernah mempelajari ilmu kejawen. Kakekku pernah mengalami mati suri. Ketika itu beliau sakit, kemudian meninggal. Ketika sedang menunggu waktu mau dimandikan, kakekku tiba-tiba menggaruk-garuk pantat, kemudian bangun lalu jalan ke kamar mandi. Setelah balik dari kamar mandi, dia pun bertanya, "Ada apa kok rame-rame?" Otomatis pada bingung tuh orang-orang yang pada nyelawat. Setelah mengalami mati suri, kakek jadi sedikit aneh. Pernah suatu ketika beliau mengajak saya main ke alun-alun. "Mau kemana mbah? Udah sore. Ayo masuk rumah," ajakku. "Ayo pergi ke alun-alun," ajak kakekku. "Loh, ngapain ke alun-alun toh mbah?" tanyaku. "Mau nyari cewek yang pantatnya besar," jawabnya. Seketika aku dan orang tuaku ngakak mendengar jawaban kakek. Ibu pun membujuk kakek untuk masuk ke dalam rumah. Kakekku selalu bicara yang aneh-aneh ketika sedang bersamaku. Beliau selalu memintaku untuk menjaga temannya. Selalu itu saja yang dibicarakan saat bersamaku. Kadang aku risih dengan kehaluan kakeknya. Mungkin karena merasa khawatir dengan kakek, bapakku pun mencarikan kiai dan orang-orang yang paham dengan dunia supranatural, sedangkan aku tinggal di kosan waktu itu. 6 bulan kemudian, aku mendapat kabar dari adikku kalau kakek meninggal. Aku pun tidak buru-buru pulang. Kutunggu 30 menit karena jujur, aku takut kakek hidup lagi. Aku pun kembali menelpon adikku lagi. Kata dia, kakekku udah benar-benar meninggal. Selama aku di kosan, kakek sudah diajari sholat oleh bapak, karena sebelumnya kakekku adalah seorang Hindu. Ada rasa bersyukur karena kakek meninggal selesai sholat subuh. Aku pun menceritakan hal itu pada Pak Andi. "Yo, berarti mbahmu itu yang mengisi. Saya ini kasihan sama kamu. Mbahmu itu bagaimanapun anak masih belum waktunya kok sudah diisi segini banyaknya. Kamu itu masih terlalu muda menanggung segini banyak. Kalau saya lihat kamu itu sudah diisi sejak ada di dalam kandungan. Lah sekarang ditambah lagi. Untung kok kuat. Kalau ndak kuat bisa gila kamu. Sekarang ayo pergi ke arca sana. Nanti mau maghrib kamu saya ruat di arca itu." "Iya pak, kalau bisa dibuang semua aja pak. Gak ada gunanya juga untuk saya." "Yo bisa sih buat nyembuhin orang kalau kamu pelajari," jawab Pak Andi. "Gak mau saya pak," tolakku. Kami pun pergi ke arca yang dimaksud oleh Pak Andi. Di arca ini ada 2 buah batu yang saling berhadapan dan membentuk seperti mahkota. Pak Andi dan saya duduk di atas batu, sedangkan Ozzy diminta Pak Andi berdiri di belakangku untuk berjaga-jaga kalau aku jatuh ke belakang. Aku duduk bersila di depan Pak Andi, sementara Pak Andi mulai menyalakan dupa dan membaca doa, lalu memegang keningku, kemudian mengeluarkan keris dan menempelkan di perutku. Aku pun langsung batuk-batuk. Ozzy memegangi pundakku. Setelah kira-kira 15 menitan lah, kemudian selesai,
dan kami pun kembali ke shelter. Sambil nunggu waktu maghrib, kami bertiga pun berkeliling melihat-lihat arca-arca yang ada di Makutoromo. Di shelter ini ada 2 orang lagi. Satu ibu-ibu dari Jakarta yang katanya mau nyepi di sana, tirakat untuk anak-anaknya, bersama dengan temannya Pak Andi yang sedang menemani ibu itu menyepi. Ibu itu bilang, di sini sudah 2 minggu. Kalau yang bapak temannya Pak Andi, beliau itu asli orang sini, sering nyepi di sini. Kebetulan ini bulan Suro. Dia berada di sini sampai habis bulan Suro. Kami pun membantu temannya Pak Andi mencari kayu bakar di dekatnya Candi Spilar yang tidak jauh dari Makutoromo. Dibutuhkan waktu 15 menit, maka sudah sampai di sini. Ada 3 buah arca dengan wajah yang menyeramkan. Tepat di tengahnya terdapat sebuah jalur menanjak dengan bebatuan yang tertata rapi. Konon, arca berjumlah 9 ini merupakan sosok yang menjaga daerah Spilar ini. Dan tepat di batas jalur bebatuan ini terdapat sebuah deretan patung yang melambangkan Pandawa 5, Yudhistira, Bima, dan Arjuna, sedangkan Nakula dan Sadewa telah hilang, diambil para pencuri. Aku dan Ozzy pun duduk di tangga yang ada di arca ini. "Hei Bu, kamu yakin mau ruatan?" tanya Ozzy. "Gak tahu, aku kok takut Thomas," jawabku. "Kalau menurutku gak usah aja Bu, kayaknya kok gak bener kalau aku lihat-lihat. Sekarang coba pikir, mosok iyo dia kesurupan Eyang Semar beneran? Aku kok gak yakin." "Gak tahu kenapa, aku ngerasa aneh aja. Orangnya kok bisa tahu kamu diisiin sama mbahmu sejak dari dalam kandungan itu dari mana? Ketemu kita aja baru sekali." "Ya mungkin bener mbahmu dulu pernah mempelajari ilmu kejawen, tapi kan sama bapakmu sudah dicarikan kiai. Siapa tahu aja udah diruqyah. Ilmunya mbahmu sudah dibuang." Gak tahu kenapa, aku itu ya, lihat cara dia ngomong itu gak yakin Bu. Seperti ada yang janggal aja gitu. Sekarang di sini jam 3 aja udah dingin. Kamu yakin nanti mau diruat terus dimandiin nanti maghrib? Aku khawatir kamu kena hipotermia. Sekarang coba pikir, kalau menurut hati nuranimu gimana?" tanya Ozzy. "Jujur aja ya Mas, aku juga gak yakin orangnya kesurupan Eyang Semar beneran atau enggak. Aku juga ngerasa ada yang aneh sih. Aku pernah lihat orang kesurupan gak seperti Pak Andi itu, tapi gak tahu juga kalau kesurupan itu banyak modelnya. Tapi ada satu omongan yang aku pikir benar ya tentang mbahku itu. Tadi loh Mas, aku takut kalau ternyata diisi beneran. Aku gak mau kalau seperti mbahku, mau meninggal saja susah. Ih, aku juga gak yakin kuat mandi sore-sore di gunung apa enggaknya. Bingung aku Mas, jawabku. Udah lakuin aja biar cepat selesai, daripada ribet entah itu bener atau enggak. Doaku selalu menyertaimu wahai saudaraku tercinta, ujar Mamat memberi dukungan sambil menepuk-nepuk pundakku. Matamu Mat, jawabku sambil menoyor kepalanya. Lah kan daripada ribet, kali aja habis dimandiin kamu sakti saudaraku, ujar Mamat sambil tertawa. Ngomong lagi aku sobek-sobek mulutmu loh, kataku. Mamat pun tertawa sambil pergi ninggalin kami. Dia mulai asyik berfoto dan bikin video alay. Hei Mas, itu ada perempuan pakai baju pink siapa? Di hutan kok pakai gaun? Nggak salah kostum apa? Mosok itu ukhti, tapi kok nggak hijab? Ujarku yang tiba-tiba melihat seorang perempuan sedang jalan-jalan. Bukan itu kalau ukhti Bu, mbaknya itu mungkin pendaki yang masih newbie, jawab Ozzy. Kami liatin terus perempuan itu. Dia berjalan ke arah 2 pohon cemara yang berjejer di sebelah timur, nggak jauh dari arca. Dia pun jalan ke arah situ, dan pandangan kami terhalang pohon cemara. Kami terus memperhatikan perempuan itu, tapi nggak muncul lagi. Yang muncul malah orang. Semakin lama semakin banyak. Bu, kok banyak orang mundar-mandir di sana? Lihat kamu, tanya Ozzy. Oh, mbaknya tadi kemana? Kok nggak keluar-keluar? Tanyaku. Gak tahu, jawab Ozzy.
temannya Pak Andi, maaf saya lupa namanya, menghampiri kami dan duduk di tangga spilar setelah keluar dari semak-semak. Sedangkan Mamat masih asik bikin video alay. Pak, itu kayunya udah diikat, tutur Ozi. Iyo le, nanti dibawa ke shelter, jawab temannya Pak Andi. Pak, di sini kok banyak orang mondar-mandir Pak, kata Ozi. Kamu ngeliat oleh? Tanya temannya Pak Andi. Iya Pak, jawab Ozi. Emangnya kenapa Pak? Itu kan memang banyak orang, tanyaku. Di sini itu dulu katanya tempat ini ada desanya, terus hancur karena musibah. Kalian lihat pohon cemara di sana? Tanya si bapak sambil menuju ke arah barat Arca Makutoromo. Pohon cemara kembar, dua yang berdampingan itu gerbangnya. Jadi ya ndak heran kalau kamu melihat banyak orang di sini, ungkapnya. Walah, gitu ya Pak. Bapak kalau pas di sini sendirian enak dong Pak, banyak tetangganya. Jawab Ozi sambil tertawa. Iya, banyak tetangganya, banyak temennya, tapi ndak bisa diajak ngomong, jawab temannya Pak Andi. Kami pun menceritakan kepada temannya Pak Andi kalau kemarin malam kami bertemu seseorang yang seluruh badannya dipenuhi bulu dan wajahnya sedikit mirip kera. Kata temannya Pak Andi, gunung ini memang ditunggu oleh keturunannya Hanoman dan Bambang Wisanggeni yang merupakan anak dari Arjuna dengan Batari Trisanala. Pada ngomongin apa sih ini? Tanya Mamat. Kepo lu, jawabku. Sudah yuk balik, udah sore, ajak temannya Pak Andi. Kami pun kembali ke shelter. Mama dan Ozi membawakan kayu bakar milik temannya Pak Andi. Pas sampai di shelter, aku dipanggil sama Pak Andi. Duk, ayo saya ruat. Udah sore, buruan siap-siap kamu. Nanti baju yang habis dipakai mandi dibuang aja, udah jangan dipakai lagi. Saya tunggu di pemandian ya, ujar Pak Andi. Aduh mati, tolongin aku dong saudara. Aku gak mau diruat mas Ozi tolong bilang ke bapaknya dong, aku gak mau diruat, keluhku sambil memelas. Ya ndak bisa kan, kamu tadi udah terlanjur mau. Makanya kalau dibilangin orang itu jangan iya saja, jawab Ozi. Mat, kataku sambil memelas ke Mamat. Maaf ya saudaraku, aku ndak bisa membantumu. Sebenarnya aku kasihan, tapi gimana lagi ya. Duh, udah kamu mau aja biar cepat selesai urusannya, ndak disuruh-suruh terus, jawab Mamat. Yuk, terdengar suara Pak Andi memanggilku. Duh, gimana ini? Tanyaku sedikit takut. Wes ayo ndak apa-apa, aku temenin. Nasi udah jadi bubur, mau gimana lagi? Aku nanti tungguin kamu. Kalau orangnya kurang ajar sama kamu, aku hajar dia, kata Ozi. Iya saudara, tenang aja, kita jagain, tambah Mamat. Aku pun menghampiri Pak Andi. Masya Allah, langsung otakku terasa membeku. Marib-marib di atas gunung gak mandi aja udah dingin, ini malah dimandiin. Airnya kayak es lagi, udah gitu dikeramasin. Langsung kaku semua rasanya badanku. Aduh Pak, udah Pak, seruku padahal baru saja satu guyuran. Sebentar. Udah gimana? Biar bersih, belum dikeramasin juga, jawab Pak Andi. Astagfirullah, dingin Pak tulangku, rasanya gemeteran, kataku. Semangat saudara, aku ndak tega, ujar Mamat. Sabar ya, sebentar lagi selesai, kata Pak Andi sambil terus menyiram badanku. Duh Pak, udah Pak, nangis lu aku nanti Pak, pintaku sambil menggigil gemetaran. Akhirnya penderitaan pun selesai sudah. Ozi memberiku pakaian ganti dan handuk. Setelah ganti pakaian, pakaianku yang basah dibuang ke jurang yang gak terlalu dalam di dekat pemandian. Setelah itu kami kembali ke shelter. Aku jalan sambil gemetaran. Udah kayak robot aja ini. Sampai di shelter, aku pun langsung diajak Ozi duduk di depan api. Sama temannya Pak Andi, aku dibuatin teh hangat dicampur dengan tolak angin biar nggak hipotermia. Singkat cerita, paginya aku teringat kalau di saku celanaku ada uang 100.000. Kalau nggak salah. Hemat, kemarin di saku celanaku ada uang 100.000.
lupa ndak aku ambil, celananya dibuang. Tuturku, ambil yuk, lumayan lah 100.000, nanti turun bisa buat beli sate, kata Mamat. Ya, ayo lu, jawabku. Kami pun pergi ke tempat kemarin kami membuang pakaianku. Pas menuju ke sana, Mamat ngelihat ada burung. Dia pun jalan sambil meleng ngeliatin burung. Dia jatuh tersungkur ke sandung akar pohon. Aku pun langsung ketawa. Aduh cok, loro, ujar Mamat. Syukurin, salah sendiri jalannya meleng, kataku sambil ketawa. Hi, ini apa wah? Tanya Mamat sambil ngeliatin tangannya yang kotor. Hindeng gendeng, tai kumat. Hi, kataku. Mosok si tai? Tanya Mamat sambil mencium tangannya. Iyo tai cok, aduh, kata Mamat sambil diusapkan tangannya ke tanganku. Kurang ajar kamu Mat, ngapain kamu usapin ke aku gendeng? Protesku sambil menjambak rambutnya. Aduh sakit blok goblok, biar sama-sama ngerasain baunya. Menjijikan, tanya siapa sih ini? Tanya Mamat. Ya mana aku tahu Mat, jawabku sambil jalan ninggalin dia pergi ke pemandian cuci tangan. Mamat pun mengikutiku jalan di belakangku. Hei saudara, celananya mana? Kok ndak ada, tinggal bajunya aja, tanyaku. Mungkin dibawa monyet. Ayo baliklah, kata Mamat. Dan kami pun kembali ke shelter dan bersiap-siap ke puncak Arjuno. Kami ditemani oleh Pak Andik yang katanya ingin berdoa di atas puncak. Kami membawa beberapa makanan ringan dan air. Persiapan pun selesai dan dari Makutoromo kami memulai perjalanan. Kami menuju ke Candi Sepilar. Kami menaiki tangga-tangga yang sebelumnya kami duduk-duduk di tempat ini. Candi Sepilar ini dikawal oleh 9 arca yang menggambarkan raksasa yang sedang mengawal Pandawa. Suasana angker dan menyeramkan sangat terasa. Kami berjalan meniti jalan setapak yang dikelilingi patung-patung Buto. Katanya sih, di Sepilar inilah juga terdapat pasar setan atau pasar Dieng, seperti halnya di Gunung Lawu atau Gunung Merbabu. Ih, merinding aku lewat sini, menakutkan. Wajah patungnya gak santuy banget, pada menyebalkan semua kayak mau ngajak tawuran, kata Mamat. Kapan kamu gak merinding itu Mat? Perasaan kamu itu merinding terus. Kamu ingat pas di Putuk Lesung dirimu kebelet boker, padahal aku cuma ngomong genderuwo, terus aku tinggalin sembunyi. Kamu lari sampai celanamu belum dinaikin, lari sampai jatuh-jatuh lagi, jawabku sambil ketawa. Kaget goblok, WC-nya horor. Emang dirimu itu temen gitili kok. Celana aku belum aku naiki tapi kan aku pakai sarung, jawab Mamat sambil nonjok lenganku. Heleh, emang kalian itu para kaum halu, sela Ozi sambil ketawa. Kami pun lanjut jalan menuju arah kanan menyusuri satu bukit. Sampailah di Candi Wesi. Katanya sih, dulu semasa Bung Karno masih muda dan belum menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau sering ke Candi Wesi ini. Di sini bisa dilihat 3 arca Pandawa. Dahulunya terdapat 5 buah patung, namun patung Nakula dan Sadewa telah hilang dicuri. Di sebelah kiri bangunan Candi Sepilar bisa dilihat sebuah kuburan yang menurut cerita merupakan tempat muksonya Eyang Semar. Pada bulan Suro tempat ini banyak didatangi para penganut aliran kejawen untuk memohon doa bagi keselamatan hidupnya. Kami pun istirahat beberapa menit di sini. Kemudian lanjut jalan menuju ke Candi Manunggale Suci. Candi ini hanyalah sebuah batu yang ditata seperti pondasi. Yang di atasnya terletak sebuah marmer yang bertuliskan huruf Jawa, dan di bawahnya lagi tertulis Surodiro Jaya Diningrat Lebur Dening Pangastuti, yang artinya kejahatan pasti kalah oleh kebaikan. Dan di bawah tulisan ini tersebutlah nama Maha Resi Agung Prawiro Harjono. Katanya sih dia ini adalah pengikut setia Bung Karno. Dari Candi Manunggale Suci kita berjalan ke arah kiri mendaki Bukit Terjal di antara pohon-pohon pinus. Dengan menyusuri punggungan bukit, jalan setapak berada di pinggiran jurang dalam yang berbatuan.
dan deru angin kencang serta kabut yang sering muncul menambah suramnya suasana. Mendaki di jalur ini harus ekstra hati-hati. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami berbelok ke kanan mengikuti alur punggung bukit yang semakin terjal dan berbatu. Dari tempat ini kami bisa melihat jurang dalam yang sangat indah. Aku dan Pak Andi jalan duluan, sedangkan Ozzy dan Mamat tertinggal jauh di belakang. "Oh!" terdengar suara Ozzy memanggilku. "Ayo, aku tungguin di sini," jawabku sambil teriak. Aku menunggu Mamat dan Ozzy beberapa menit, sedangkan Pak Andi jalan duluan. Heran, dia kok bisa jalan secepat itu, padahal treknya nanjak, kayak nggak punya capek. Di sini sangar ya, rasanya aura dewaku muncul, sertuk Mamat. "Dewa halu ah?" tanyaku. "Kurang ajar, sekarang aku itu udah jadi dewa," jawab Mamat. "Sejak kapan jadi dewa? Kok aku nggak tahu?" tanyaku. "Semenjak kita naik ke Semeru, sejak itu aku udah jadi dewa," jawab Mamat. "Lah kok bisa?" tanyaku lagi. "Ya iyalah, kan puncak Semeru itu puncaknya para dewa. Pas aku udah sampai puncak para dewa, ya aku jadi dewa. Kamu kalau manggil aku nggak boleh Mamat, harus Dewa Mamat, ngerti?" Aku pun ketawa mendengar ucapannya Mamat. "Wah, sak merdekamu lah saudaraku." "Ayo Dewa, lanjut," ujar Ozzy sambil ketawa terbahak-bahak. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Dengan berjalan sekitar 2 jam menyusuri punggung bukit yang berbatuan, kita akan sampai di pertemuan 2 buah punggung bukit. Kemudian kami menyusuri lereng jurang yang mengitari puncak Arjuna. Setengah jam kemudian, dengan mengitari puncak Arjuna yang banyak batu besarnya, selanjutnya kami harus menempuh padang rumput yang banyak ditumbuhi bunga edelweiss dan cantigi. Aku dan Mama jalan sambil makan nyemilin daun cantigi yang masih muda. Udah kayak mbak aja kita. Jalur ini sangat terjal melintasi tanah yang berdebu. Sekitar setengah jam kita akan sampai di puncak Gunung Arjuna yang disebut puncak Ogal Agil atau puncak Ringgit. Sebelumnya kita harus melewati batu-batuan yang berserakan. Para peziarah membangun undak-undakan yang tersusun dari batu-batu andesit yang ditata rapi untuk melangkah ke puncak Gunung Arjuna. Sampailah kami di puncak. Pak Andi berdoa. Kami mulai mengalai di puncak. Alay-alay dong kalau udah di puncak. 1 jaman kami berada di sini. Kami turun kembali ke shelter. Mamat sama Pak Andi udah ngacir duluan. Aku dan Ozzy tertinggal jauh di belakang. Jam menunjukkan pukul 4. Kami berdua sampai di Alas Lali Jiwo, hutan angker yang menurut ahli spiritual daerah ini banyak dihuni oleh para jin. Menurut kepercayaan setempat, orang yang mempunyai niat jahat jika melewati daerah tersebut akan tersesat dan lupa diri. Di hutan ini juga kadang terdengar suara gamelan Jawa. Katanya sih, kalau kita mendengar suara gamelan Jawa, berarti penghuni sini sedang unduh mantu. Dan jika kita melewati tempat ini dan mendengar gamelan Jawa, sebaiknya jangan melanjutkan perjalanan karena bisa tersesat. Sampai di Alas Lali Jiwo ini saya merinding. Tiba-tiba kabut perlahan-lahan turun. Ya ampun, makin serem aja ini. Bulu kuduku berdiri. Kami mempercepat langkah kami menyusul Mamat dan Pak Andi. Kami sampai di shelter, istirahat sejenak lalu packing. Habis sholat maghrib, kami turun. Kami sempat ditahan sama Pak Andi dan temannya juga sama ibu yang ada di sana. Tapi karena Ozzy harus segera kembali ke Semarang dan Mama juga harus kerja, kami pun memutuskan untuk pulang hari itu juga. Jalan malam hari melewati situs-situs itu rasanya tegang mulu yang ada. Apalagi pas lewat Pondok Rahayu yang angkernya Masya Allah. Spot jantung di situ tuh. Dan si Mamat yang penakut, dia gak mau jalan baris di depan. Dia maunya jalan jejeran. Kalaupun baris dia minta di tengah, gak mau di depan atau belakang. Buak! Aku terjatuh karena berhenti mendadak. Aku kaget karena tiba-tiba ada bayangan hitam melintas kelebatan di depanku. Gak apa-apa Bu kamu? Tanya Ozzy. Gak apa-apa. Itu tadi apa ya? Tanyaku. Gak apa-apa.
Mereka baik kok, nggak ganggu kita. Mereka cuma ngawasi kita aja, jawab Ozi. Kalian lihat apa teman-teman? Tanya Mamat. Udah yuk jalan, ujar Ozi. Kami pun lanjut jalan. Sampai di petilasan Eyang Semar, kami ketemu orang rombongan, 5 orang, sedang berada di dalam shelter. Kami pun gabung numpang istirahat dengan mereka. Kami kira mereka pendaki yang mau naik ke atas, ternyata mereka itu para peziarah yang sedang nyepi di sini. Mereka memberi kami makanan. Setelah beberapa menit kami di sini, kami pun pamit lanjut jalan lagi. Sampai di pos 2, ya Allah, makin merinding aja. Bau dupa sangat menyengat. Ketika di pertengahan antara pos 2 ke pos 1, setelah melewati candi kursi, Ozi gak kuat jalan. Ia tiba-tiba lemes. Katanya tasnya semakin lama semakin berat. Kami pun istirahat di area kebun kopi. Aku dan Ozi pun tukeran tas. Dia membawa tasku yang lebih ringan. Ternyata benar, tasnya Ozi makin lama semakin berat. Kami istirahat lagi di dekatnya gua Antabuga. Kami duduk berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran yang kami bisa. Dan alhamdulillahirobbilalamin, tasnya Ozi pun kembali normal. Sesampainya di base camp, kami numpang nginap di sini dan keesokan paginya kami pulang. Sampai di kosan, ada yang aneh. Celana yang kupakai tiba-tiba ada di jemuran. Entah itu celanaku atau celana temanku kos yang mirip dengan punyaku. Aku nggak berani ngecek. Akhirnya aku biarkan aja di situ sampai 3 hari. Ngilang sendiri. Pas aku pulang ke rumah, kaos yang aku buang juga tiba-tiba ada di dalam lemari dan masih kotor. Bekas tanahnya pun masih nempel. Sontak aku terkejut dan bergegas mengambilnya dan membawanya keluar. Aku cerita pada orang tuaku tentang semua yang kulalui saat mendaki di Arjuna, termasuk juga tentang pertemuanku dengan Pak Andi. Kemudian, bapakku membakar baju itu dan aku pun dibawa ke kiai untuk diruqyah. Padahal kiai itu hanya melantunkan ayat suci lalu memijat jempolku juga tidak terlalu keras, tapi rasanya aku seperti sedang digebukin massa. Seluruh badanku terasa sakit. Saking tidak kuat menahan rasa sakit yang kurasa, aku pun meraung berteriak dan minta ampun. Selain sakit di sekujur tubuh, aku juga merasakan tubuhku seperti disayat-sayat. Sampai akhirnya, aku pun mual dan muntah tanpa mengeluarkan sesuatu dari mulutku. Dan kisah ini selesai. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya, dan tetap bertauhid yang benar dan lurus. Dan saya pamit. Terima kasih ya sebelumnya ya saya ucapkan kepada Mbak Wahyu Subuh. Dan tentunya teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini ya. Jangan lupa juga dong mampir ke channel Cadangan Mimin. Tuh di layar akhir juga ada ya. Dan ada juga channelnya Mbak Wahyu Subuh. Tinggal disentuh saja di situ. Nanti langsung menuju ke channel Cadangan Mimin dan channel Mbak Wahyu Subuh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.